Ya, topiknya yaitu berdamai dengan diri. Ya, berdamai dengan penegaan di bawah topik berdamai dengan diri. Bagaimana itu berdamai dengan diri? Jadi damai itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus mulai berdamai dengan diri kita sendiri. Ya, pertama, pernahkah kalian merasa malu? Ya, karena tidak merasa malu, tidak percaya diri dengan identitas kalian. Ya, sehingga kalian sehingga kalian berinisiatif untuk menyembunyikan identitas kalian. Pernah tidak? Pernah. Ya, pernah. Kalau pernah, mengapa muncul perasaan malu? Asalnya apa kira-kira? Identitas dan apa kira-kira kalian menyembunyikannya? Yang lain? Nama panggilan waktu kecil. Ya, nama panggilan waktu kecil. Menyembunyikan nama panggilan waktu kecil ya. Jadi mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa muncul rasa malu atau tidak percaya diri dengan panggilan itu? Kenapa merasa malu? Takut apa? Ya, tadi kita tahu sama teman. Ya, kita akan mulai dengan permainan. Permainan yaitu bermain tentang identitasku. Kita bermain kita bermain luar biasa. Ya, sekarang kita akan bermain. Ya, coba keluar semua dari tempatnya. Mulai dengan bermain identitasku. Ya, saya akan menyebutkan satu identitas. Kalian boleh bergerak maju ke depan, jika Anda termasuk pada identitas yang saya sebutkan. Ya, ada beberapa identitas yang akan saya sebutkan. Kalian boleh bergerak maju. Dengarkan baik-baik. Kalau misalnya sesuai dengan identitas yang saya sebutkan, kalian maju dulu. Ya, kalau misalnya tidak, ya tetap di tempat. Saya beragama Kristen. Saya merasa tidak percaya diri ketika saya berteman dengan orang yang lebih pintar. Maju yang merasa. Berikutnya, saya suka mendengarkan musik. Yang suka mendengarkan musik maju ke depan. Ya. Saya tidak suka dengan rambut keriting. Ya, kalau saya suka bergaya seperti artis idola saya. Kalau suka bergaya seperti artis idolanya. Ya, tidak ada. Saya senang dengan standar diri saya sendiri. Saya suka membuat kue. Berarti tidak ada yang suka membuat kue. Saya suka makan bakso. Saya berasal dari Mesir. Ya, oke, permainannya sudah selesai. Ya, setiap orang punya banyak identitas. Mungkin kita punya identitas kesamaan kultur yang seseorang, tetapi kita tidak satu agama dengan mereka. Ya, bisa juga ada identitas yang begitu saja kita bisa terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Dan ada juga identitas yang kita bisa bangun, kita bisa ciptakan dan kita bisa ubah. Identitas kita atau jati diri kita yang kita terima sejak lahir tidak bisa kita ubah. Itu misalnya apa? Identitas kita yang kita bisa ubah. Kalau hitam dan kecil ada penunggu, kayak tadi putih. Kalau yang lain yang tidak bisa diubah, misalnya apa? Identitas kita yang bisa diubah. Kita bisa diubah. Dari mana bisa diubah? Tidak apa? Ya, suara apa lagi? Jenis kelamin. Tidak mungkin tahu wanita akan mengatakan jenis kelamin saya pria. Kemudian identitas yang bisa diubah, misalnya saya memiliki rambut lurus. Ya, lurus. Kalau saya mau
merasa sangat tersinggung, misalnya identitas kita apa? Misalnya agama. Kalau agama kita orang lain merendahkan agama kita, pasti kita merasa tersinggung. Ya. Kemudian konsep yang kedua yaitu menggunakan standar diri sendiri. Nah, sekarang kita harus belajar untuk menggunakan standar diri kita, untuk menggunakan standar diri kita sendiri. Jadi setiap orang itu unik. Jadi kita jangan mengatakan saya ini ada apa dibandingkan ini. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap orang itu punya keunikan tersendiri. Kita harus mau menghargai diri kita sendiri. Ya. Kemudian standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Ya, standar umum misalnya kita melihat iklan di televisi, rambutnya dipirang. Ya, karena melihat standar umum, orang memakai pirang mungkin kelihatan cantik, kamu lihat atau idolanya mungkin cantik kelihatan, ya ikut-ikutan juga dipirang rambutnya. Dari rambut yang hitam dipirang jadi kuning atau merah. Ya, ini kan berubah, jadi tidak mengakui standar diri sendiri. Ya, jadi standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita rubah. Ya, contohnya banyak orang yang melihat artis idola di televisi menggunakan pirang, maka orang itu juga mengubah rambutnya menjadi memakai pirang seperti artis idolanya. Kemudian ada juga yang keriting rambutnya sejak lahir. Nah, tetapi karena melihat artis idolanya rambutnya lurus dan cantik kelihatan, kalau sudah dibonding, ya dia pun ikut smoothing rambutnya atau dibonding supaya kelihatan seperti idolanya itu. Kemudian ada juga yang memiliki penampilan biasa. Awalnya itu penampilannya hanya biasa-biasa saja. Tetapi karena melihat artis idolanya atau orang yang mungkin panutan bagi dia, ya dia lihat lebih cantik kalau seperti ini, lebih cantik kalau seperti dia, lebih cantik kalau seperti dia. Kalau penampilan saya berubah seperti ini, saya juga akan terlihat cantik seperti dia, atau saya akan kelihatan ganteng seperti dia. Maka dia pun merubah penampilannya seperti yang dia telah lihat. Ya. Jadi standar itu berbeda-beda. Standar itu berbeda-beda tergantung di setiap tempat apakah waktu, tergantung dari tempat dan waktunya. Ya, mengapa demikian? Mengapa ada orang berlaku kaya ketika berada di komunitas orang kaya, berlagak pintar berdandan ketika berada di komunitas orang yang tidak berdandan? Karena kita tidak menerima diri kita sendiri. Kemudian belas asih pada diri lain, ini yang paling penting. Kita harus belajar untuk belas asih pada diri atau berbelas asih kepada diri kita sendiri, atau bahasa Inggrisnya self compassion. Nah, sebagai manusia yang memiliki identitas diri yang berbeda-beda, kita sebaiknya mencintai diri sendiri. Nah, kita harus belajar untuk menjadi diri sendiri, memiliki standar sendiri. Jadi sebagai manusia yang memiliki diri yang berbeda-beda, kita sebaiknya mencintai diri sendiri. Ya, yang pertama itu kebaikan diri. Jadi kita harus mampu menerima diri kita sendiri apa adanya tanpa melihat identitas orang lain. Jadi kita harus mulai belajar untuk menerima diri kita sendiri tanpa melihat identitas orang lain. Yang kedua yaitu kesadaran penuh. Bagaimana kesadaran penuh? Nah, supaya kita bisa sadar penuh tentang diri kita, coba ambil nafas dalam-dalam. Ya, kalian ambil nafas dalam-dalam dan sadari apa yang terjadi dalam diri kita. Ya, tidak hanya selama ini mungkin kita sudah bukan lagi diri kita sendiri, tetapi kita menjadi orang lain. Tidak sama seperti diri kita yang sebenarnya. Tetapi kita memiliki standar umum atau standar orang lain, bukan standar diri kita. Ya, jadi kita harus belajar untuk menerima diri kita. Ya, tanpa kita harus menyakini diri kita. Dan mungkin ada yang mengatakan, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Kenapa saya dilahirkan jelek? Ada yang seperti itu. Ada yang berpikir begitu. Kenapa saya dilahirkan rambutnya keriting? Nah, yang rambutnya keriting biasa keriting, maka saya rambutnya tidak. Kenapa saya dilahirkan rambutnya keriting? Kenapa saya dilahirkan hidung saudara saya putih? Nah, itu artinya tidak menerima diri kita sendiri. Nah, jadi belajar untuk tidak menghakimi diri sendiri. Kemudian keterhubungan. Jadi kita harus memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk. Kita harus memperluas kesadaran kita kepada semua orang bahwa kita ini berbeda-beda. Ya, tetapi kita harus selalu menerima diri kita dan juga menerima orang lain. Ya, kita harus belajar bagaimana kita mau menerima orang lain jika kita sendiri tidak bisa menerima diri kita sendiri. Ya, dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang
yang sulit. Nah, apa manfaatnya jika kita mencintai diri kita sendiri? Manfaatnya yang pertama yaitu mengurangi stres. Nah, coba kalau di rumah, saya mau seperti ini, tidak ada orang mau supaya dibonding, mau supaya kopi, tidak ada uang untuk berikan pemutih, tidak ada uang pakai cat rambut. Nah, akhirnya jadi stres. Coba kamu mau menerima diri sendiri. Kemudian yang kedua, mengurangi kecemasan. Belajar untuk menerima diri sendiri supaya kecemasannya itu berkurang. Kemudian mengurangi depresi. Nah, banyak orang depresi, banyak anak-anak yang tidak mau sekolah karena itu tadi tidak punya HP. Saya tidak mau pergi ke sekolah karena teman saya itu sudah punya HP. Saya sendiri yang tidak punya HP. Depresi kan. Kemudian manfaatnya mencintai diri sendiri yaitu meningkatkan kebahagiaan. Ya. Kalau kita mencintai diri sendiri, kita harus memikirkan bahwa saya harus memiliki standar diri seperti orang lain, maka kita akan merasa bahagia atau merasa senang. Kemudian ya membantu ketahanan dalam manajemen publik. Jadi kita bergaul dengan orang lain ya bebas tanpa harus memiliki keterbatasan. Ya, karena kita mau mengakui diri kita sendiri. Ya, apakah kalian sekarang mau menerima diri kalian sendiri tanpa harus seperti orang lain, tanpa memiliki tanpa ingin berpikir bahwa ingin memiliki identitas seperti artis idola atau orang lain yang mungkin kalian lihat lebih daripada kalian lihat seperti dia. Ya, sudah mau menerima diri sendiri? Mau. Nah, jadi sekarang kalian harus belajar untuk menerima diri sendiri. Nah, salah satu dari kalian coba sampaikan ucapan terima kasih kepada diri kalian sendiri. Ya, coba sampaikan ucapan terima kasih kepada diri kalian sendiri. Siapa yang bisa? Ya, saya berterima kasih untuk diri saya sendiri karena selama ini saya mampu menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup saya. Ya, jadi itu ucapan terima kasih. Siapa yang bisa mengungkapkan? Ya, yang lain. Itu artinya ya. Kemudian Marlina mengucapkan terima kasih kepada orang tua karena sudah merawat dari kecil. Ya, itu ucapan terima kasih atau penghargaan kepada orang tua. Tugas kalian adalah membuat galeri diri. Galeri diri itu kalian disuruh untuk membuat galeri diri dalam bentuk biodata. Kalau kurikulum kalian tulis biodata kalian, ya nama siapa, asal dari mana, umur berapa, apa kesukaanmu, pokoknya tentang identitas kamu. Kemudian tulis identitas kamu, ya tulis juga suku kamu dari mana, suku apa, agama kamu apa, hobi kamu apa, sekolahnya di mana, kemudian klub sepak apakah klub sepak bola favorit atau artis favorit atau apakah film favorit, pokoknya ditulis semua, semakin banyak semakin bagus. Ya, jadi galeri ini bisa mengungkap fakta tentang Anda. Jadi misalnya kalian harus posting di media sosial, kemudian undang teman kamu untuk mengunjungi galeri kamu, suruh temanmu untuk mengunjunginya, atau kamu bisa upload ke Facebook kamu. Nah, semua punya Facebook kan? Ya, oke. Untuk wawasan kebinekaan saya kira sampai di sini. Ya, saya harap dari apa yang telah kita pelajari hari ini kalian bisa praktekkan dalam hidup kalian. Sekarang kalian sudah belajar bagaimana menerima diri sendiri tanpa harus menjadi seperti orang lain. Jadi kalian harus bisa menerapkan itu dalam kehidupan kalian supaya kalian bisa menghargai diri kalian juga bisa menghargai orang lain. Jadi kita itu bisa menghargai orang lain, kita itu dimulai dari diri kita sendiri. Yang pertama itu orang bisa menghargai diri kita juga menghargai diri kita. Jadi kita sekarang sudah belajar tentang bagaimana menjadi diri sendiri atau berdamai dengan diri. Ya.
Oke, untuk kawasan jenengan saya kerahkan ke sini. Nah, siap. Berdiri siap.